Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Ubaidillah Nafis dengan NIM 2018 210 681. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu efektivitas. Jadi efektivitas adalah suatu ukuran yang menyertakan seberapa jauh target, kuantitas, kualitas, dan waktu telah tercapai. Di mana makin besar presentasi target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Lalu secara garis besar, efektivitas organisasi berorientasi pada output, outcome, hingga dampak yang dihasilkan. Hal ini digunakan untuk mengukur sejauh mana organisasi mampu mencapai tujuannya dan mempengaruhi terhadap kondisi dan lingkungan sosialnya. Dan biasanya efektivitas menentukan kebijakan atau suatu peranan organisasi secara spesifik. Sedangkan efisiensi lebih mengacu kepada hubungan antara input dan output atau seberapa berhasil input telah diubah menjadi output. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam penilaian efektivitas. Yang pertama adalah pendekatan eksperimental. Pendekatan ini berasal dari kontrol eksperimen yang biasanya dilakukan dalam penelitian akademik. Yang kedua adalah pendekatan yang berorientasi pada tujuan, di mana pendekatan ini memakai tujuan program sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan. Yang ketiga adalah pendekatan yang berfokus pada keputusan, di mana pendekatan ini menekankan pada peranan informasi yang sistematik untuk pengelola program dalam menjalankan tugasnya. Yang keempat adalah pendekatan yang berorientasi pada pemakai, di mana pendekatan ini memfokuskan pada masalah utilitas evaluasi dengan menekankan pada perluasan pemakaian informasi. Yang terakhir adalah pendekatan yang responsif, di mana pendekatan responsif ini menekankan bahwa evaluasi yang berarti adalah evaluasi yang mencari pengertian suatu isu dari berbagai sudut pandang semua orang yang terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dina Anidia dengan NIM 2018 Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu ada definisi efisiensi. Nah, efisiensi itu adalah perbandingan yang terbaik antara input atau masukan dan output atau hasil keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan. Nah, seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber terbatas. Nah, dengan kata lain, hubungan antara apa yang telah diselesaikan. Nah, selanjutnya ada tujuan efisiensi. Nah, tujuan efisiensi yang pertama adalah untuk mencapai sebuah hasil atau tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, perusahaan ini pasti memiliki suatu tujuan dan berusaha agar tujuan tersebut dapat tercapai. Nah, dengan adanya efisiensi ini, perusahaan dapat mencapai hasil yang diharapkan oleh sebuah perusahaan tersebut. Yang kedua adalah untuk menghemat atau juga mengurangi penggunaan sumber daya dalam melakukan aktivitas atau kegiatan. Nah, dengan efisiensi ini kita kan dapat meminimalisir penggunaan sumber daya yang kita gunakan dalam kegiatan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya adalah untuk bisa memaksimalkan penggunaan segala sumber daya yang dipunya sehingga tidak ada yang terbuang dengan percuma. Nah, selain untuk menghemat, nah efisiensi ini juga dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya. Jadi sebisa mungkin seluruh sumber daya itu bisa digunakan dengan baik. Nah, selanjutnya adalah untuk bisa meningkatkan kinerja suatu unit kerja sehingga hasil atau outputnya semakin maksimal. Nah, dengan efisiensi ini kinerja itu bisa meningkat. Jadi efisiensi ini membuat outputnya itu semakin maksimal. Jadi kita kerja dengan mengeluarkan output yang semaksimal mungkin. Selanjutnya yaitu adalah untuk bisa memaksimalkan keuntungan yang mungkin didapatkan. Jadi selain itu efisiensi itu juga bisa memaksimalkan keuntungan yang akan kita dapatkan. Jadi kita bisa mendapat
keuntungan dengan semaksimal mungkin. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Astriada Madea, NIM 2018-2100695. Di sini saya akan menjelaskan tentang efisiensi dan efektivitas yang saling berkaitan satu sama lain. Suatu perusahaan manufaktur yang menjalankan anggaran dengan konsumsi terendah atas sumber daya mungkin akan efisien, tetapi jika output yang dihasilkan gagal dalam memberikan kontribusi yang memadai pada pencapaian cita-cita perusahaan, maka anggaran tidaklah efektif. Manajemen yang efisien tidak membuang-buang sumber dayanya secara cuma-cuma dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Suatu operasi tidak efisien jika perusahaan menggunakan sumber daya yang melebihi jumlah yang diperlukan. Penentuan efisiensi terpisah dengan efektivitas. Misalnya, sebuah perusahaan dapat efektif dalam mencapai tujuan yang ditetapkan untuk operasinya, tetapi masih belum efisien. Sebaliknya, jika perusahaan yang efisien mungkin belum efektif jika gagal dalam mencapai tujuan organisasinya. Secara umum, organisasi yang berhasil adalah yang efisien dan efektif. Misalnya, suatu perusahaan dapat memproduksi televisi hitam putih dengan efisien, tapi tidak akan berhasil karena televisi hitam putih tidak lagi populer. Perusahaan yang menghasilkan produk yang tidak diinginkan orang atau masyarakat adalah perusahaan yang tidak efektif. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Jenny Basal Sabil, NIM 2018-2107004. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya, analisis efektivitas dan efisiensi dengan menggunakan analisis varians membutuhkan informasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu standar jam kerja yang terbagi menjadi dua, yaitu rencana jam kerja dan jam kerja real. Lalu selanjutnya ada standar tarif upah rencana dan upah real. Lalu yang ketiga adalah varian efisiensi dan tarif upah. Lalu selanjutnya ada contoh soal. Yang diketahui data rencana bulan Maret 2015 meliputi yang pertama rencana produksi sebesar 18.000 unit. Lalu ada standar pemakaian JKL per unitnya 0,50 DLH. Lalu ada tingkat upah rata-rata yaitu 10.000. Lalu ada realisasi bulan Maret 2018 meliputi yang pertama unit produksinya 12.000 unit. Lalu ada jam TKL selama bulan Maret 2018 4.000 DLH. Lalu ada biaya TKL sebesar 58 juta. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Sri Afiata dengan NIM 2018-2107029. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Rencana produksi sebesar 18.000 per unit, standar pemakaian JKL per unit sebesar 0,50 DLH, tingkat upah rata-rata sebesar 10.000, realisasi unit produksi sebesar 12.000 per unit, jam TKL sebesar 4.000 DLH, biaya TKL sebesar 58 juta. Kemudian rencana produksi bagian rencana sebesar 18.000, rencana yang disesuaikan sebesar 12.000, realisasi sebesar 12.000. SUR DLH per unit, rencana sebesar 0,50 sudah diketahui di soalnya, rencana yang disesuaikan 0,50 dan realisasinya sebesar 0,3 didapat dari rencana produksi bagian realisasi sebesar 12.000 dibagi dengan jumlah JKL realisasi sebesar 4.000. Kemudian yang penyimpangan jumlah hasilnya minus 0,2 didapat dari realisasi sebesar 0,3 dibagi dengan rencana yang disesuaikan 0,50. Kemudian penyimpangan dalam bentuk persen hasilnya minus 33,3 didapat dari jumlah penyimpangan sebesar negatif 0,2 dibagi dengan rencana 0,50 dikali dengan 100%. Yang selanjutnya ada jumlah JKL. Bagian rencana sebesar 9.000 diperoleh dari rencana produksi. Rencana produksi sebesar 18.000 dikali dengan SUR 0,50. Sedangkan yang
jumlah JKL rencana yang disesuaikan sebesar 6.000 diperoleh dari rencana produksi sebesar 12.000 dikali dengan SUR 0,50 dan realisasinya ketemu 4.000. Nah, 4.000 sendiri ini sudah diketahui di soalnya. Yang penyimpangannya jumlah dalam penyimpangannya hasilnya negatif 2.000 didapat dari realisasi sebesar 4.000 dikurang dengan rencana yang disesuaikan sebesar 6.000. Penyimpangan dalam bentuk persentase didapat dari jumlah penyimpangan sebesar 2.000 negatif 2.000 dibagi dengan rencana sebesar 6.000 dikali dengan 100%, maka hasilnya negatif 33,3. Yang selanjutnya ada tarif upah. Tarif upah bagian rencana sebesar 10.000 sudah diketahui di soal, rencana yang disesuaikan 10.000 diketahui di soal, bagian realisasi sebesar 14.500 diperoleh dari realisasi biaya tenaga kerja langsung 58 juta dibagi dengan jam TKL sebesar 4.000. Kemudian penyimpangan dalam bentuk jumlah sebesar 4.500 didapat dari realisasi sebesar 14.500 dikurangi dengan rencana yang disesuaikan sebesar 10.000. Kemudian penyimpangan dalam bentuk persentase sebesar 45 didapat dari jumlah penyimpangan sebesar 4.500 dibagi dengan rencana 10.000 dikali dengan 100%. Yang selanjutnya ada biaya TKL. Biaya TKL ini 90 juta diperoleh dari jumlah JKL rencana 9.000 dikali dengan upah rencana sebesar 10.000 dan rencana yang disesuaikan sebesar 60 juta diperoleh dari jumlah JKL rencana sebesar 6.000 dikali dengan tarif upah rencana sebesar 10.000. Realisasi sebesar 58 juta diketahui di soalnya dan penyimpangan dalam bentuk jumlah sebesar negatif 2 juta diperoleh dari biaya TKL rencana sebesar 60 juta dikurangi dengan realisasi sebesar 58 juta, maka selisihnya negatif 2 juta. Kemudian penyimpangan dalam bentuk persentase didapat dari jumlah penyimpangan negatif 2 juta dibagi dengan rencana 60 juta dikali dengan 100%, maka hasilnya negatif 3,33333. Yang selanjutnya ada perhitungan dari varian efisien. Rumusnya yaitu jam kerja rencana dikurang dengan jam kerja real dikali dengan tarif upah. 6.000 dikurang 4.000 dikali dengan 10.000 per DLH menghasilkan 20 juta yang berarti menguntungkan. Dan yang kedua ada varian tarif upah. Rumusnya yaitu tarif upah rencana dikurang dengan tarif upah real dikali dengan jam kerja. 10.000 dikali dengan 500 dikali dengan 4.000 menghasilkan negatif 18 juta yang berarti merugikan. Serta yang terakhir ada total variance. Rumusnya variance efisiensi ditambah dengan variance tarif upah. 20 juta ditambah dengan negatif 18 juta menghasilkan 2 juta yang berarti menguntungkan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih.